Oke, kita mulai ya modul 1. Oke, sekarang saya tanya, sudah ada yang pernah melakukan pencatatan akuntansi belum? Atau sudah ada yang pernah belajar tentang akuntansi sebelumnya? Ada yang bisa menjelaskan apa itu akuntansi? Silakan pendapatnya di-share, apa itu akuntansi, atau mungkin sudah ada yang sering melakukan pencatatan akuntansi sehari-hari. Ayo, silakan dijawab aja, nggak apa-apa. Salah nggak masalah, jangan takut jawab ya. Kita akan di sini sharing-sharing materi. Monggo, akuntansi itu apa? Ayo, apa itu akuntansi? Ada 7 orang yang datang. Pencatatan tentang uang. Oke. Ya, ada pendapat lain? Yuk, mbak yang lain yang mau berpendapat silakan. Sampai sekarang, mbak Eeng ini panggilannya mbak siapa ya? Mbak Eeng apa mbak Erna apa? Sampai sekarang nyatet mungkin ada yang nyatet gaji, pengeluaran bulanan. Yang lain masih ada yang mau jawab? Kalau enggak saya lanjutkan. Gini ya, di tengah-tengah saya menjelaskan, kalau misalnya ada yang nggak paham silakan langsung bertanya. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, berarti saya anggap sementara sudah paham. Oke. Sebuah sistem yang menjelaskan tentang laporan-laporan keuangan dalam perusahaan. Oke, bisa. Nah, ditampung dulu jawabannya. Udah nggak ada yang jawab lagi? Oke, sebenarnya dasarnya akuntansi itu adalah pencatatan kan. Nah, yang dicatat itu apa? Ini kenapa nggak bisa next ya? Nah, akuntansi itu ini sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah perusahaan. Jadi intinya yang dicatat itu awalnya, nanti itu ada yang namanya siklus akuntansi ya. Pertama itu dari yang namanya transaksi. Kita kan ada transaksi, misalnya kita beli apa, beli minuman. Nah, kita kan mengeluarkan duit dan itu kan ada transaksi. Itu perlu dicatat. Terus misalnya mbak dapat gaji, itu kan juga transaksi. Iya mbak, nggak apa-apa, silakan bergabung. Nah, pokoknya semua aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi itu nanti dicatat. Nah, dari di pencatatan itu kita kan bisa bikin laporan keuangan. Nanti ada beberapa jenis laporan keuangan, saya jelaskan lebih lanjut nanti. Dari laporan-laporan keuangan itu kita bisa mendapatkan informasi. Misalnya kalau laporan laba rugi, kita bisa tahu kan perusahaan kita laba atau rugi. Misalnya mbak nyatet gaji sama pengeluaran, loh kok bulan ini misalnya minus, berarti kan pengeluarannya mbak lebih besar daripada pemasukan. Nah, dari situ kan kita bisa dapat informasi, waduh berarti bulan ini saya boros, atau bulan ini kurang bisa memanage uang sampai akhirnya minus. Nah, itu sistem informasi yang didapatkan dari pelaporan keuangan itu tadi. Itu definisi. Mati koneksinya. Nah, itu definisi akuntansi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan itu ada yang namanya stakeholders ini. Nah, ini loh. Ini definisinya, pencatatan, pengukuran, dan penyampaian. Ini definisi harafianya ya.
Definisi akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian. Jadi yang dicatat itu tadi transaksinya kan, terus habis itu transaksinya diukur. Maksudnya diukur tuh misalnya berapa jumlah nominalnya, terus setelah pengukuran dan tahu totalnya semua, laporan keuangannya jadi, baru informasi itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi yang disebut stakeholders. Kalau misalnya mbak-mbak nyatet sendiri pengeluaran, yang pihak yang berkepentingan siapa? Ya mbak sendiri yang mencatat sendiri kan, pengen tahu misalnya bulan ini mau nabung berapa atau defisit berapa. Nah, agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Jadi setelah mbak-mbak tahu kalau misalnya oh bulan ini saya bisa nabung 1 juta, berarti bulan ini sisa duit saya masih ada 1 juta, berarti saya bisa tabung 1 juta, atau mungkin mau dibuat apa, bisa dialokasikan kan setelah tahu hasil akhir laporan keuangan itu tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi dicatat, diukur, dan disampaikan informasinya di transaksi-transaksi itu. Ada yang mau ditanyakan mbak-mbak sampai sini? Nah ini, seperti ini ya. Informasi atau transaksi dicatat, diukur, disampaikan. Nah, informasi terakhirnya ini disampaikan ke stakeholder. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya. Halo. Mbak, ada yang mau bertanya? Oke, kalau menerangkan saya terlalu cepat, bilang ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, ini stakeholders itu atau pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau kita berbicara tentang perusahaan, stakeholders itu ada 2 macam. Yang pertama internal sama eksternal. Kalau internal itu berarti orang-orang di dalam perusahaan kan. Nah, orang-orang di dalam perusahaan itu ya karyawan perusahaan atau manajemen perusahaan. Itu namanya internal user. Kenapa kok mereka butuh tahu informasi dari laporan keuangan? Untuk apa? Supaya bisa meningkatkan kinerja kan. Andai kata misalnya tahun ini perusahaan kurang menghasilkan profit misalnya. Nah, gimana caranya mereka ini karyawan dan manajemen ini bekerja lebih maksimal lagi untuk meningkatkan profit perusahaan? Itu kan bisa dilihat dari laporan keuangan. Nah, kalau untuk external user, ini kan berarti dari luar perusahaan ya, dari sisi luar. Itu ada yang namanya investor. Tahu kan investor itu apa? Investor itu orang-orang yang menanamkan modalnya. Misalnya kita mau bikin usaha apa. Nah, itu kan ada yang kita kurang modal misalnya. Kita butuh bantuan dari orang lain untuk menambah modal kita. Nah, itu disebut investor, orang yang menanamkan modal ke perusahaan. Sedangkan kalau kreditor ini orang yang memberikan kredit. Biasanya apa? Ada yang tahu nggak biasanya yang memberikan kredit apa? Halo? Oke, biasanya yang memberikan kredit kan bank. Kalau misalnya perusahaan kekurangan dana, tidak bisa menemukan investor untuk menambah modal perusahaan, biasanya perusahaan pinjam duitnya ke bank. Oke. Terus external user yang lain adalah konsumen sama pemerintah. Nah, laporan keuangan itu kenapa kok dibutuhkan mereka? Kalau investor itu sebelum menanamkan modal kan mereka pasti berpikir kinerja perusahaan ini baik atau enggak. Kalau misalnya enggak baik, nanti kalau dia menanamkan modal di perusahaan itu, kalau rugi kan investornya rugi juga. Jadi investor mikir-mikir, pasti mereka mau menanamkan modal ke perusahaan yang kinerjanya bagus. Begitu juga kreditor.